Hai Sneezen, siapa sih yang tidak kenal dengan produk satu ini dan ini? Ya, deterjen cuci cair untuk pakaian merupakan produk utama seluruh masyarakat untuk membersihkan pakaian dari noda membandel serta menjadikan pakaian wangi dan bersih. Sebenarnya apa sih deterjen cuci cair untuk pakaian? Terdapat dua standar deterjen cuci cair untuk pakaian, yakni SNI 4075-1/2017 dan SNI 4075-1/2017-AMD1/2020. Definisi deterjen cuci cair untuk pakaian merupakan suatu senyawa atau campuran berbentuk cairan homogen yang mengandung sabunan atau surfaktan untuk proses mencuci dan membersihkan pakaian tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Standar tersebut menetapkan syarat mutu dan cara uji deterjen cair yang digunakan untuk pakaian, terutama yang mengandung senyawa aktif surfaktan. Bagaimana sih tahapan proses pembuatannya? Proses pembuatan deterjen cair untuk pakaian tidaklah sulit, bahkan tergolong sederhana loh. Bahan-bahan yang diperlukan terdiri dari bahan kering yakni sodium lauret sulfat, sodium lauryl sulfat, garam, sodium tripolifosfat, sodium karboksimetil selulose, bahan cair yakni kokoamidoprofil betaine, air, serta bahan tambahan yakni parfum dan pewarna. Langkah pertama, sebelum memulai tahapan produksi, terlebih dahulu untuk memastikan komposisi, kualitas, serta pengukuran bahan baku yang digunakan benar dan tepat. Pengawasan terhadap komposisi bahan baku dilakukan agar produk yang dihasilkan baik dan efektif, serta dapat memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan SNI. Kedua, campurkan bahan-bahan kering ke dalam sebuah wadah, dapat berupa wadah kayu, besi, dan atau logam. Kemudian, aduk rata bahan-bahan kering tersebut dengan pengaduk, baik menggunakan pengaduk kayu, logam maupun besi. Ketiga, campurkan bahan-bahan cair pada wadah yang berbeda, aduk hingga merata. Kemudian, campurkan kedua campuran bahan tersebut secara perlahan sambil terus diaduk hingga bahan kering dan bahan cair terhomogenisasi dengan sempurna. Kelima, tambahkan parfum dan pewarna ke dalam campuran bahan dan aduk kembali hingga merata. Terakhir, tuangkan deterjen cair ke dalam wadah dan tutup rapat. Perlu menjadi catatan, tahapan pada tiap proses produksi akan melibatkan reaksi kimia, sehingga disarankan untuk menggunakan APD yang tepat seperti sarung tangan dan masker saat proses produksi berlangsung. Nah, proses pembuatan deterjen cair untuk pakaian sangat sederhana dan mudah, bukan? Namun, terdapat beberapa persyaratan mutu sesuai dengan SNI yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan produk yang aman serta tidak menimbulkan efek iritasi kulit untuk pengguna, yakni pH, bahan tidak larut, total kadar surfaktan, spesifik gravity, serta daya biodegradasi surfaktan dengan rentang dan atau batas maksimum sebagai berikut. Dalam memenuhi persyaratan tersebut, diperlukan adanya pengujian untuk mengetahui kadar syarat mutu dari produk yang telah diproduksi. Pengujian dapat dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi oleh CAN dengan cara mengakses laman can.or.id untuk mengetahui laboratorium apa saja yang telah terakreditasi. Selain terkait kandungan dalam produk, proses pengemasan menjadi penting agar deterjen dipastikan tidak tercemar sehingga menghasilkan rasa aman bagi konsumen, yakni dengan cara dikemas dalam kemasan tertutup selama proses penyimpanan dan proses pengangkutan. Pada proses penandaan, sekurang-kurangnya setiap kemasan harus mencantumkan nama produk, nama dan alamat produsen, nomor kontak layanan, berat bersih, kadar total surfaktan atau bahan aktif, kode produksi, serta petunjuk cara penggunaan dalam bahasa Indonesia. Dengan menerapkan SNI deterjen cuci cair untuk pakaian, diharapkan mutu produk yang dihasilkan semakin terjamin kualitasnya, sehingga aman untuk digunakan, serta meningkatkan taraf hidup konsumen maupun produsen. SNI mudah dan menguntungkan, bangga memakai SNI.